Dandi melalui kuasa hukumnya membantah telah melakukan pencemaran nama baik seperti yang dilaporkan gadis berinisial APA, mantan kekasih Mario, ke polisi. Pihak kuasa hukum maksud kami berkilah menyebutkan inisial APA bersumber dari BAP kepolisian. Mantan kekasih Mario Dandi, gadis berinisial APA berang. Namanya disebut sebagai pembisik yang mendorong Mario melakukan tindak kekerasan terhadap David Ozora. APA melalui kuasa hukumnya lalu melaporkan Dandi ke Polda Metro Jaya dengan pasal pencemaran nama baik ataupun fitnah. Tidak hanya Mario, tersangka AG dan tersangka Shane juga turut dilaporkan dengan pasal yang sama. Namun, kuasa hukum Mario Dandi saat ditemui di Polda Metro Jaya Jumat siang membantah kliennya telah melakukan pencemaran nama baik. Kuasa hukum menjelaskan penyebutan inisial APA berdasarkan BAP kepolisian dan juga keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan saat melakukan jumpa pers. Karena itulah, pihak Mario tidak ambil pusing dengan laporan APA tersebut. Apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolres pada waktu yang lalu terkait dengan informasi APA itu tentu sudah melalui pemeriksaan, ya kan, melalui penyidikan. Kan proses itu ada, sehingga salah kami di mana? Dari Jakarta, Kiselia Nurrahma, Yulia Lorena, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Jakarta menawarkan opsi damai dalam kasus penganiayaan Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun, tawaran itu dilakukan jika pihak tersangka dan korban setuju. Setelah melakukan rekonstruksi, polisi telah melimpahkan berkas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David Ozora ke Kejaksaan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun menawarkan jalur damai atau restoratif justice untuk menyelesaikan kasus penganiayaan yang dilakukan Mario tersebut. Namun menurut Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Reda Mantovani, tawaran damai bakal diberikan jika kedua belah pihak dari tersangka dan korban sepakat. Dalam kasus penganiayaan dengan korban David, polisi menetapkan 3 tersangka, yakni Mario Dandi, Shane, dan seorang wanita berinisial AG. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, untuk membahas terkait hal ini, kita telah terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat siang, Prof. Hipnu. Selamat siang, Mbak Priska. Ya, Prof. Hipnu dengan Priska di sini, Prof. Ya, Mbak Priska. Kejaksaan menawarkan opsi damai di tengah panasnya kasus antara David dan juga Mario. Tanggapan Anda bagaimana, Prof? Ya, perkembangan hukum sekarang ini, Mbak, memang dari retributif, rehabilitatif, dan restoratif. Jadi tidak salah kalau Kejaksaan Tinggi menawarkan penyelesaian pada restoratif. Itu tingkatan penyelesaian paling tinggi. Karena apa? Dalam konsep restoratif ini, kedamaian, keadilan itu akan terpenuhi. Permasalahannya, apakah si korban mau atau tidak? Kuncinya di korban. Kalau si korban tidak mau, ya tidak terbentuk restoratif justice. Nah itu. Karena restoratif justice itu sebetulnya pemulihan si korban dan pemulihan keadaan. Oleh karena itu, keadilan itu betul-betul terpenuhi dengan keadaan memulihkan keadaan si korban. Pertanyaan kedua, si korban kan sampai koma. Bagaimana menghitungnya? Bagaimana memulihkan? Ini yang saya kira tawaran yang sudah bagus, tapi realitanya kayaknya agak sulit. Kecuali kejahatan-kejahatan atau penganiayaan yang bersifat ringan. Ini penganiayaan cukup berat, Mbak. Tapi kita harus berikan jempol pada Kajati DKI kalau memang tawaran itu bisa terima kepada korban, khususnya pada David. Ya. Ya. Artinya menurut Anda dari sisi hukum ini wajar begitu, tapi apakah wajar dalam kasus ini, Prof? Tidak wajar. Tidak wajar, tapi idenya bagus, kan itu, Pak. Tidak wajarnya apa? Karena kejahatan ini suatu kejahatan yang betul-betul luar biasa. Bentuk bukan kejahatan anak, tapi seperti kejahatan orang dewasa. Penganiayaan itu pun penganiayaan berat, Pak. Jadi agak sulit untuk menghitung kerugian yang diminta. Apalagi dengan anak sekolah, apalagi masa depan, apalagi bagaimana recovery yang bersangkutan. Agak sulit untuk dihitung sebagai bentuk pemulihan korban.
Oleh karena itu seandainya, kita bicara seandainya Mbak, kalau memang David bisa menerima, keluarga David menerima, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya itu suatu penyelesaian ke arah litigasi, begitu. Baik, kalau untuk mengenai tawaran dari Kejati tentang tawaran damai antara Mario dengan David begitu, menurut Anda citra apa yang ditimbulkan di mata masyarakat dalam kasus ini, Prof? Ya, memang citra begini, bukan kejelek, sisi negatif dari restoratif justice bagi yang punya duit Mbak, pasang bisa membayar badan, bisa memberi keinginan korban. Bagi yang punya duit loh ya, tapi bagi yang tidak punya duit, pasang badan, lebih baik di penjara, kan gitu kan? Ini yang sisi negatifnya. Tapi kita nggak melihat seperti itulah. Yang penting bahwa tawaran itu kalau memang oke oleh keluarga David, ya alhamdulillah nggak perhitungan cukup. Tapi kalau tidak ya tidak. Karena itulah namanya suatu konsep itu ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Kita ambil sisi positifnya Pak, jangan negatifnya. Kalau negatifnya nanti banyak orang-orang yang pasang badan tidak mau receh karena tidak memenuhi kewajiban daripada si korban. Tapi bagaimana si korban menyelesaikan selesai. Itu mungkin arahnya dari Mbak Priski seperti itu ya. Ya, kalau seandainya ini Prof, opsi damai betul-betul terjadi, mekanismenya akan seperti apa? Ya, mekanisme satu, karena ini adalah di kejaksaan, kan sudah ada pelimpahan dari Barreskrim kepada kejaksaan. Kejaksaan sebagai kewenangan asas dominis litis, sebagai pengendali perkara, maka nanti jaksa tinggi akan berkoordinasi kepada Jampidum. Pertanyaan juga, apakah Jampidum menyetujui atau tidak? Ini kan ide Banding Kejati. Nanti Jampidumlah yang akan menentukan bahwa seandainya para korban pelaku damai dan tidak ada suatu permasalahan di kemudian hari, ya akan diselesaikan. Jadi di sini caranya nanti jaksa DKI menyampaikan pada Kejaksaan Agung dalam Jampidum akan menilai apakah betul restoratif jadi betul-betul keadilan, apakah ada maksud lain ataukah ada kepentingan lain. Jadi karena keadilan itu betul-betul tercapai. Kalau memang keadilan itu betul tercapai dan damai dilakukan oleh keluarga David dan keluarga Mario, selesai, ya itu suatu yang lebih baik. Saya kira ini arah ke depan dalam penyelesaian tadi saya katakan dari rehabilitatif, restributif menjadi restoratif. Begitu Mbak. Baik, kalau seandainya opsi damai merupakan salah satu opsi yang memang bisa diterapkan dalam kasus ini, selain kasus penganiayaan seperti kasus Mario Dandi ini, apakah ada kasus lain yang diselesaikan dengan cara damai, Prof? Basic suatu perkara ke depan itu memang berarah pada mediasi penal. Mediasi penal itu artinya bahwa perkaranya perkara pidana, tapi diselesaikan pada rehabilitatif atau restoratif. Karena kita berbasis pada asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kan itu Mbak. Coba kalau sidang kan berlama-lama, cepat, sederhana, ringan, dan kedamaian di antara masyarakat dan kedamaian para pihak terpenuhi. Oleh karena itu kalau itu bisa dilakukan, bisa. Permasalahan yang kedua gini Mbak, agak jarang kalau penilaian berat yang selama ini dilakukan restoratif Kejaksaan Agung itu mengarah pada surat Jaksa Agung, surat edaran Jaksa Agung yang batas limitatifnya itu jelas, batas korbannya juga jelas, risikonya jelas. Tapi itu bukan suatu hal yang harga mati. Kalau menurut saya sebagai orang akademis, kedepannya bisa berkembang. Karena tujuannya adalah penyelesaian damai itu mengembalikan keadaan. Jadi kalau toh keluar dari seja dan itu bisa dipertanggungjawabkan baik kepertanggungjawaban pribadi, pertimbangan hukum dan sosial, oke, kenapa tidak? Kan itu. Kita harus berpikir progresif. Hukum itu bukan hukum untuk hukum, tapi hukum untuk manusia. Itu Pak Usia. Ya, menurut pandangan Profesor sendiri dari sisi hukum, saran untuk keluarga David, tawaran berdamai diterima atau ditolak, Prof? Ya, tergantung keluarga David. Kan kuncinya keluarga David, bukan keluarga Mario. Kalau keluarga Mario pengennya cepat selesai, damai. Tapi keluarga David pikir-pikir, apakah ini akan memberikan pembelajaran atau tidak? Apakah bagaimana keadaan David bisa sembuh atau tidak? Apakah menjadi aspek deteren atau tidak? Karena hukum itu menjadi aspek deteren. Jadi suatu pidana besar itu bukan pemidana, tapi aspek deteren kepada orang-orang lain yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. Itu yang dilakukan.
Begitu Mbak Rizky. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Profesor Hipnu Nugroho sudah bergabung bersama kami di MNC News Today siang hari ini. Salam sehat, Terima Prof. kasih, Mbak. Selamat Jadi, siang. matur nuwun.